kita akan ulas lebih lengkap seperti yang tadi sudah kami janjikan untuk Anda, pengusaha muda made in Indonesia. Mengapa kami membahas ini? Karena memang Presiden Joko Widodo sendiri sempat mengatakan bahwa sebenarnya jumlah entrepreneur di tanah air ini kurang dari yang semestinya dibutuhkan untuk mengenjot pembangunan dan juga perekonomian di tanah air. Jumlah entrepreneur waktu itu Presiden menyebut di Indonesia hanya ada 3,1% saja. Padahal di negara-negara yang maju atau developed countries ini jumlah entrepreneur setidaknya ada 14% dari populasi. Nah, inilah yang membuat kami tertarik untuk membahas seperti apa iklim kewirausahaan di tanah air dan bagaimana kiprah pengusaha-pengusaha muda di tanah air. Akan kami ulas untuk Anda, pengusaha muda made in Indonesia. Nah, kita lihat di sini mengapa Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan selalu menekankan bahwa kita butuh lebih banyak entrepreneur, lebih banyak wirausaha. Karena memang entrepreneur ini dampaknya akan sangat besar ke perekonomian. Kita lihat, ini yang kami ambil dari Global Entrepreneurship Index 2018. Entrepreneur, kita lihat, seorang wirausaha ini membuat solusi baru dan pada saat yang sama menyediakan lapangan pekerjaan. Dan mereka berusaha mencari jawaban, memecahkan tantangan sosial dan juga ekonomi. Nah, pada saat mereka berinteraksi dengan global, mereka bertukar ide dan pasar dengan new market dan membawa pulang ide ini ke tanah air. Di sini mereka sekali lagi membuat solusi baru dan menyediakan lapangan pekerjaan, kemudian memecahkan tantangan lingkungan secara sosial dan juga ekonomi, menciptakan teknologi dan meningkatkan efisiensi ekonomi yang ujung-ujungnya nanti tentu saja akan berkontribusi pada perekonomian nasional. Karena itulah jumlah wirausaha ini akan terus digenjot dan kita lihat seperti apa sebenarnya iklim wirausaha di tanah air. Ini ada laporan yang kami ambil dari Global Entrepreneurship Index 2018. Ini diterbitkan oleh the Global Entrepreneurship and Development Institute. Sebenarnya di mana posisi Indonesia? Yang paling atas ini dari sisi ekosistem wirausaha itu sebenarnya negara mana sih yang paling mudah atau paling subur, paling mendukung untuk lahirnya wirausaha baru? Entrepreneur baru ternyata adalah Amerika Serikat dengan skor 83,6. Disusul Swiss dengan skor 80,4%. Dan kemudian selanjutnya di urutan ketiga ada Kanada dengan 79,2 skornya. Dan kemudian masih dari negara maju ini Inggris dengan skor 77,8 dan Australia di 75,5 skornya. Indonesia berada di urutan ke-94. Jauh ya skornya, hanya 21 saja. Kita lihat lebih lanjut. Skor lengkap Indonesia ini ada 14 pilar yang diukur dalam Global Entrepreneurship Index 2018. Kita lihat ada opportunity perception, startup skill, sampai risk capital. Indonesia skor yang paling tinggi ada di networking. Artinya ini jaringan di antara sesama pengusaha ini cukup baik ya. Sehingga bisa menumbuhkan iklim kewirausahaan di tanah air. Sementara skor terendah Indonesia adalah internationalization. Jadi saat pengusaha Indonesia akan menaikkan skala bisnisnya, merambah ke tingkat regional atau global, inilah tantangan yang terbesar bagi seorang wirausahawan di Indonesia. Kemudian selanjutnya kita lihat ini dia, kendati iklim entrepreneurship di tanah air ini tidak terlalu mendukung ya berdasarkan tadi Global Entrepreneurship Index 2018. Namun buktinya dalam beberapa tahun belakangan ini kita melihat semakin banyak sosok-sosok pengusaha muda yang menginspirasi dan ini kami ambilkan dari laporan jurnal.id. Ada
sejumlah pengusaha muda yang dikatakan baru berusia 20-an tahun tetapi omset usahanya menembus ratusan juta rupiah. Yang pertama ada Putri Tanjung, CEO dan founder dari Creativepreneur Event Creator. Ini sudah berusaha di bidang I.O. sejak usia 15 tahun, sempat mengalami penolakan oleh berbagai pihak pada saat mencari sponsor untuk acara yang digagasnya, namun akhirnya sekarang sudah berhasil menjadi pengusaha I.O. yang menggabungkan konsep entertainment dan juga inspirasi. Jadi tidak semata-mata hiburan tapi juga bagaimana menginspirasi anak-anak muda untuk menumbuhkan sisi kewirausahaan mereka juga ya. Kemudian ini ada Nicholas Kurniawan, masih berusia 20 tahunan juga dan ini adalah pengusaha eksportir ikan hias ya. Omsetnya ratusan juta, berasal dari keluarga yang tidak mampu, sempat sering terlambat membayar uang sekolah, kemudian kondisi yang sulit inilah memunculkan hasrat Nicholas Kurniawan untuk membangun usahanya sendiri hingga berhasil mengekspor ikan-ikan hias tropis dari Indonesia ke berbagai negara. Kemudian ada Dea Valencia dari Batik Kultur, ini omsetnya 300 juta rupiah per bulan, dikatakan mewujudkan passionnya di bidang fashion dan juga batik dengan meluncurkan brand busana batik yang gaul ya, tapi juga menjaga kekayaan tekstil tanah air. Dan itu dia Valencia sudah sukses membuktikan dirinya. Kemudian juga pengusaha muda yang lain ada Altina Maulia dan juga Intan Kusuma Fauzia. Ini adalah kakak beradik yang membangun bisnis vanilla hijab. Jadi berawal juga dari kesusahan. Pada saat itu mengalami kelumpuhan karena sebuah penyakit autoimun. Pada saat susah itulah kemudian Atina ini membangun usahanya awalnya hanya dengan mengaryakan penjahit keliling di sekitar rumahnya hingga sekarang sudah bisa berhasil memproduksi puluhan ribu potong hijab dan juga busana muslim ya. Dan ini juga dari dunia kuliner ada kakak beradik Karina Meka dan Keisha Deisra. Mereka di balik Dulu Chef Patisserie yang juga omsetnya ratusan juta rupiah sudah mulai menggeluti bisnis di bidang ini sejak berusia 7